Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita tetap sama, yaitu belajar secara daring. Saya harapkan kalian semuanya tetap semangat, jaga kesehatan, stay at home and stay at healthy. Selanjutnya silakan absen terlebih dahulu di Google Classroom yang telah saya siapkan. Saya kasih waktu 20 menit. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Sebelum kita lanjut pada materi pada pagi hari ini, kita mengingat dulu pembelajaran yang kemarin. Kemarin kan kita telah belajar tentang sholat berjamaah. Nah, selanjutnya apa sih yang kita lakukan setelah kita sholat? Tentunya berzikir dan berdoa. Nah, pada pagi ini kita akan membahas tentang berzikir dan berdoa. Kemudian yang pertama, apa sih pengertian dari berzikir itu? Jadi pengertian berzikir secara bahasa adalah zikir berasal dari kata al-zikru yang berarti adalah mengingat. Sedangkan berdoa berasal dari kata al-doa yang berarti mengajak atau memanggil. Nah, secara istilahnya, zikir adalah kegiatan yang dilakukan secara berjamaah ataupun sendiri dengan upaya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Sedangkan berdoa adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama ataupun individu dengan bacaan-bacaan tertentu dengan harapan Allah mengabulkan doa-doa kita. Jadi seperti contoh yang saya contohkan, berzikir ini itu upaya untuk selalu mengingat Allah. Jadi kalau kita berzikir itu tujuannya adalah agar kita selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun, mulai dari kita bisa sambil berjalan, naik motor, kita bisa berzikir sambil mengingat Allah dengan upaya agar kita selalu mengingat Allah. Sedangkan dalam berdoa gimana? Jadi contohnya itu seperti ketika kita memiliki keinginan atau kita memiliki kepengenan sesuatu. Contohnya saja saya mencontohkan ketika kita ingin berprestasi, selain kita berusaha, kita harus berdoa kepada Allah agar kenapa? Agar harapan-harapan yang kita inginkan, harapan apapun itu agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah ada perbedaan di antara keduanya? Jadi di antara kedua berzikir dan berdoa ini, ditinjau dari segi pelaksanaannya, dari segi orang yang melakukannya, dari segi ucapan bacaannya itu hampir sama. Hanya saja dari segi maknanya yang berbeda. Jadi kan maknanya itu kan mengandung arti yang berbeda di antara keduanya ini. Kemudian bagaimana bacaan berzikir dan sholat? Kemarin kan saya telah mengirim modul di Google Classroom. Nanti silakan sambil menyimak video ini tolong dibuka modulnya sambil dibaca nantinya. Nah, saya akan memberikan contoh bacaan zikir dan berdoa ini secara ringkas. Nanti silakan dibuka modulnya itu, nanti di sana ada beberapa contoh zikir dan berdoa yang beraneka ragam. Nah, yang pertama saya akan mencontohkan berzikir yang ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa atina jannatat darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wa ikram. Kemudian kita membaca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca surat Al-Falaq, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, kemudian membaca surat An-Nas, kemudian membaca tasbih, kemudian membaca tahmid, takbir, kemudian tahlil yang ringkas saja yaitu la ilaha illallah. Kemudian setelah itu berdoa. Gimana bacaan doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bihaqqil fatihatil mu'tamati wassabil mathani an taftaha lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli minati wa fitnati wa busi wa thair. Innaka waliyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khair ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seperti itu yang saya contohkan secara ringkasnya saja. Lah, apakah di setiap masjid itu cara berzikir dan berdoanya berbeda-beda? Tentunya ya. Kenapa kok berbeda-beda? Jadi kan setiap imamnya itu kan juga memiliki kiai. Jadi tidak masalah dalam berdoa ini kita berbeda-beda. Tetapi tujuannya tetap sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya yang tidak melenceng dari ajaran kita. Jadi untuk masalah perbedaan di antara berdoa dan berzikir ini tidak usah diperdebatkan.
Kemudian gimana sih tata cara dalam berzikir dan berdoa ini? Ya, yang pertama adalah tata cara dalam berzikir. Gimana sih? Yaitu yang pertama adalah kita usahakan kita itu selalu suci, menghadap kiblat. Kemudian ketika kita berjamaah, maka kita sebagai makmum kita harus mengikuti imam, tidak boleh mendahului. Ketika kita menjadi imam, maka suaranya wajib dikeraskan. Ya, tidak usah keras-keras, yang penting makmumnya itu mendengar suaranya imam. Jadi jelas. Kemudian urut. Jadi makmum dan imam ini zikirnya urut. Makmum harus mengikuti imam, tidak boleh ngeleneng gitu kalau seperti di masjid. Kemudian kalau kita berzikir sendiri maka suaranya agak dilirihkan, kemudian kita lebih tawadhu. Maksudnya kita tawadhu. Selanjutnya bagaimana zikirnya kita sesuaikan saja dengan imam atau ulama atau kiai yang kita ikuti. Kemudian gimana tata cara dalam berdoa? Yang pertama adalah meyakini dengan iman, dengan akidah kita, kemudian mengangkat kedua tangan kita, terus memuji Allah sebelum kita berdoa. Kenapa? Karena itu merupakan adab dalam berdoa. Jadi adab dalam berdoa adalah memuji nama-nama Allah terlebih dahulu sebelum kita berdoa tentang harapan-harapan kita. Setelah itu kita menyebut Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam doa-doa kita. Terus setelah itu ketika selesai kita juga menutup dengan bacaan. Kita menutup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam berdoa kita tidak boleh tergesa-gesa. Jadi berdoanya itu harus dengan khusyuk, dengan penuh kerendahan hati kita, bahwa kita ini tidak mungkin kita bisa melakukan apapun tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di Google Classroom yang telah saya siapkan kolom komentar untuk bertanya. Terus tugas yang saya berikan nanti tolong dikerjakan sebaik mungkin. Saya kasih tenggang waktu, nanti silakan dilihat tenggang waktunya sampai kapan. Ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.